Mereka permasalahin kris. Menurut mereka, pembuatan kris ini kurang melibatkan stakeholder internasional. Lah mereka siapa? Kan kita yang punya negara. Gila sih, Indonesia dapat tekanan dari Amerika karena masih menggunakan sistem QRIS. Dan sistem ini diperintahkan untuk diganti ke Mastercard atau ke Visa agar menguntungkan dagang Amerika. Nah, ternyata Indonesia nggak gentar. Bahkan QRIS dikatakan bakal ekspansi ke Cina, Jepang, Korea Selatan, Arab, dan India. Yap, seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini ada perang dagang yang berlangsung antara berbagai negara. Dan yang paling utama yang jadi sorotan adalah perang dagang antara Amerika dan China. Nah, ternyata Indonesia juga kena imbasnya. Dan pada saat itu terkena tarif impor yang tinggi. Yang menjadi sorotan Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah bagaimana Indonesia mulai mandiri dengan menggunakan digitalisasi keuangan. Nah, tentu aja ini merupakan kemandirian sebuah bangsa dong. Sayangnya, Amerika Serikat mendesak Indonesia untuk tidak menggunakan QRIS dan beralih saja ke Mastercard atau ke Visa. Nah, akhirnya menghadapi tekanan tersebut Indonesia tidak gentar. Dan QRIS dikatakan bakal ekspansi ke Cina, Jepang, Korea Selatan, Arab, dan India. Pokoknya, bagi Amerika Serikat, sistem QRIS ini akan membatasi akses perusahaan asing dan tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional. Amerika curang sih. Masa di perang tarif ini mereka permasalahin kris? Menurut mereka, pembuatan kris ini kurang melibatkan stakeholder internasional. Lah mereka siapa? Kan kita yang punya negara. Terus dia permasalahin GPN juga, gerbang pembayaran nasional, karena di prosesnya uangnya harus di negara ini dan harus gandeng perusahaan lokal. Lah ya bener dong, kredit card pemerintah tuh harus GPN juga dan diproses di negeri ini. Oh, apa gara-gara duitnya nggak lari ke Visa atau Mastercard? Kurang gede apa sih mereka? 90% transaksi di dunia ini kecuali China tuh ada di mereka loh. Bayangin seberapa kaya itu company dari duit yang lewat aja deh dan potongan transaksinya. Kalau mau hitung-hitungan nggak adil, lebih nggak adil kalian dong. Kartu kredit gua aja Visa dan Mastercard semua. Pas kita mau buat sendiri direcokin. Kris dan GPN tuh salah satu program bagus dari pemerintah loh. Inovasi teknologi kita yang berhasil. Bentuk dari demokrasi cashless payment itu sendiri. Kita bisa pakai app apa aja tapi satu gerbang pembayaran. Kris diusik, goyang kita. Itu ekonomi tukang somai, tukang bakso, tukang mie ayam, UMKM pakai kris semua. Lagian di negara lain juga udah pada punya sendiri. China, UnionPay, Korea Selatan, BC Card. Kita ini yang paling maju se-ASEAN loh masalah payment. Bahkan kris kita bisa dipakai di negara lain. Lu di Singapura aja transaksi masih tap-tap kartu, katrok banget. Masa kita balik ke zaman begitu? Coba deh kalian nonton Netflix judulnya Bitcoin, tentang anak muda yang mau buat kartu debit Bitcoin di tahun 2017. Disclaimer, gue nggak pernah menjustifikasi perbuatan mereka bener, tapi lihat sekarang Visa ngeluarin sendiri tuh kartu debit kripto. Nah, coba pikir aja sendiri deh. Trump itu berminat untuk mengendalikan QRIS. Anda bayangin, QRIS itu di Indonesia adalah 5.800 triliun dalam 1 tahun. Dan QRIS adalah ancaman bagi Visa dan Mastercard. Dan Trump tidak menginginkan hal itu dikuasai Indonesia. Tapi bagi saya dan teman-teman, kita harus mendukung QRIS. Ini adalah GPN, produk dari Putra Bangsa, harus didukung agar QRIS ini makin berkuasa di Indonesia dan bisa keluar Indonesia di ASEAN dan seluruh dunia. Akan menjadi saingannya Visa dan Mastercard. Dan untuk itu, Trump menginginkan kita untuk menghentikan QRIS, tapi kita harus melawannya. Bagaimana menurut sahabat? Amerika itu dalam posisi yang sangat ketakutan, guys. Saat ini mereka sangat ketakutan karena mereka melihat Indonesia bisa mengembangkan teknologi finansial yang begitu canggihnya. Bahkan lebih canggih dibanding teknologi Mastercard Visa mereka. Dan begitu hebatnya sistem kita bisa melakukan jutaan transaksi setiap harinya dengan biaya yang sangat murah dibandingkan teknologi Mastercard dan Visa. Makanya ini sebuah ancaman bagi kekuasaan finansial, bisnis perbankan yang ada di Amerika. Loh kok bisa? Ini gambarannya ya, kenapa ini sangat strategik dan sangat penting buat Amerika Serikat menghancurkan QRIS, menyerang Bank Indonesia. Teman-teman tahu di bulan Januari 2025 saja nilai transaksi QRIS itu mencapai 80 triliun 1 bulan aja. Kalau lu kali 12 disetahunkan, maka menjadi 960 triliun. Yang gue yakin sih nilainya pasti lebih dari itu. Jadi bisa sampai 1000 triliun alias 1 kuadriliun. Nah, kenapa mereka emosi? Emang so what dengan QRIS? Kenapa emosi? Ingat guys, ini soal cuan, soal profit. Kris makin mendunia. Sistem pembayaran digital bikinan Indonesia ini kini digunakan lintas negara dan tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bahkan saat Amerika Serikat menunjukkan komplain yang tertulis dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kris tetap melaju. Kini sejumlah negara justru antre untuk ikut bergabung. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan beberapa negara sudah tertarik untuk menggunakan Kris. Nah, cross bordernya ini juga terus meningkat. Negara mana saja yang saat ini sudah bisa, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Dan dalam waktu dekat, kita yang sudah antri, itu kita akan segera dengan Jepang dan India, Korea Selatan, dan juga nanti mungkin Tiongkok dan Saudi Arabia.
Hal ini cukup menggembirakan karena di tengah lonjakan tarif impor ala Trump, sistem pembayaran ini justru semakin diminati negara lain. Royalty.